Bab ke-35. Galena dan Clara sekarang berada di mall. Mereka berada di salah satu toko pakaian. Sebenarnya Galena ke mall hanya untuk menemani Clara yang katanya tidak punya baju untuk pergi ke Jogja. Sebenarnya bukan tidak punya, namun saking banyaknya baju dan katanya sudah pernah dipakai semua, Clara menjadi bingung dan mengatakan tak punya baju. Akhirnya, ia memutuskan untuk membeli beberapa baju baru. Tentunya, Galena juga melakukan hal yang sama, karena ia juga merasakan hal yang sama dengan Clara, tidak punya baju. Nanti kalau lombanya udah selesai, kita request ke pantai nggak sih? Pantai Jogja kan bagus-bagus. Ujar Clara antusias. Iya nanti, sekalian kita liburan nggak sih? Ucap Galena. Iya bener juga. Jati nggak sabar mau lihat suasana kota Jogja, apalagi malam, katanya Ramayana. Tanya Clara yang memang tak pernah ke kota pelajar itu. Ramai banget. Nanti kalau malam kita bisa jalan-jalan ke Malioboro, terus kita bisa ke pasarnya juga. Ucap Galena. Jati nggak sabar gue, ya udah ayo bayar. Ucap Clara menuju kasir. Mereka berdua keluar dari toko pakaian itu. Mereka berdua memasuki toko demi toko untuk membeli kebutuhan mereka. Galena tampaknya menikmati waktu belanja bersama Clara, tanpa perlu khawatir tentang keuangan. Karena untuk masalah keuangan Galena, Dava selalu mentransfer uang bulanan ke Galena, sehingga dia tidak perlu khawatir tentang biaya hidup. Bahkan, Dava juga memberikan Galena black card-nya jika uang bulanan tersebut tidak cukup. Selain itu, Galena juga masih mendapatkan uang bulanan dari papanya, ya bagaimana lagi? Karena ia adalah anak satu-satunya. Namun Galena juga tidak boleh boros menggunakan uangnya untuk belanja ini itu semaunya. Ia tahu batasannya, ia hanya sesekali saja berbelanja seperti ini jika tidak benar-benar butuh. Clara, ayo ke playground, gue pengen main rasanya. Ajak Galena. Ayo gue juga. Mereka berdua berjalan santai ke arah playground sembari mengobrol. Bro, tiba-tiba dari arah belakang ada yang menabrak Galena hingga belanjaan yang ia bawa terjatuh. Maaf nggak sengaja. Ucap orang itu. Kalau jalan hati-hati. Ucap Galena membuat orang itu langsung mendongak menatap Galena. Galena. Ucap orang itu yang tak lain adalah Revan. Oh, Loven. Ucap Galena. Sariana, gue nggak sengaja. Ucap Ravan membantu Galena mengambil barang-barangnya. Sebagai ucapan maaf gue, gimana kalau gue traktir makan malam? Tawarnya. Sari kita udah makan malam. Jawabnya. Oh gitu? Ucapnya dengan rot kecewa. Ya udah kita duluan Ven. Ucap Clara ikut bersuara. Bentar. Ucap Ravan sembari mencekal tangan Galena dan membuat Galena langsung menatap ke arah tangannya yang dipegang oleh Revan. Sarina. Ucapnya melepaskan cekalan itu. Gimana kalau gue traktir es krim aja, sebagai ucapan maaf gue? Ucap Ravan dan kebetulan mereka memang berada di depan toko es krim. Gak usah. Jawab Galena. Aduh nah. Lumayan es krim gratis. Ucap Clara. Malu-maluin loh. Kesal Galena. Udah nggak apa-apa. Ayo. Ajak Revan. Gue juga kan Ven? Tanya Clara antusias. Ya ayo. Mereka bertiga memasuki toko es krim itu dan sesuai apa yang dikatakan Revan tadi, jika ia yang Thanks Vin. Ucap Galena dan Clara berbarengan saat mereka sudah di luar toko es krim. Sama-sama. Ucapnya. Bentar. Ucap Revan hendak mengusap es krim yang ada di mulut Galena. Namun sebelum itu terjadi, teriakan anak kecil terdengar membuat Galena menoleh dan tangan Revan hanya bisa tergantung di udara. Tata, nah. Teriak anak kecil menghampiri Galena dan memeluk kaki Galena. Siapa lagi jika bukan Ano? Ano? Sama siapa?
Tanya Galena kaget sembari berjongkok untuk mensejajarkan tubuhnya dan Ano. Camaan dia. Jawabnya. Mana Bunda? Tanya Galena khawatir karena tidak melihat Bunda Ana di sekitar Ano. Ano menoleh ke belakang. Dia kemana? Ucapnya menatap Galena bingung. Loh, tadi Bunda kemana? Tanya Galena. Tadi Enda di Kena? Elus Ano ihat tatakna, Ano tacini. Ucapnya menjelaskan. Ano lain kali jangan pergi-pergi sembarangan ya, Bunda pasti khawatir. Tawarnya kepada Ano. Oh, es krim. Ucapnya senang dan Galena memberikan es krim yang baru saja dibeli itu ke Ano. Ia tidak membiarkan Ano makan sendiri. Takut bajunya kotor karena tidak memakai beb bayi apron bayi yang di leher itu. Galena sembari menyuapi Ano es krim. Ia meraih ponselnya untuk menelpon sang bunda. Ia tahu bundanya itu pasti khawatir dengan keberadaan Ano, dan untungnya Ano bertemu dengannya, jika tidak bisa gawat. Halo Bun, ucap Galena saat panggilan sudah tersambung. Halo sayang, kenapa? Ucap Bunda Ana di seberang sana, namun suaranya terdengar khawatir walaupun berusaha disembunyikan. Bunda lagi cari Ano ya? Ucap Galena tepat sasaran tentunya. Kamu tahu sayang, Bunda kehilangan Ano di mall ini. Ucap Bunda Ana yang terdengar panik. Iya Bunda, Ano ketemu Nana Bun. Beritahunya. Kamu di mana? Biar ayah sama Bunda ke sana. Ucap ayah Ferdi yang ikut menimpali pembicaraan mereka. Sebenarnya tadinya Bunda Ana ke mall hanya bersama Ano dan pengawal, namun Bunda Ana menelpon suaminya itu memberi kabar jika Ano hilang di mall. Jadi ayah Ferdi bergegas ke mall menyusul mereka. Dan mungkin saking kecilnya Ano atau pengawalnya yang tidak terlalu fokus jadinya mereka sampai-sampai tidak tahu jika Ano menyelinap pergi. Kita di depan toko es krim X. Ucap Galena memberitahu. Ya udah Bunda matiin, kita ke sana sekarang. Ucap Bunda Ana dan mematikan teleponnya. Ano kecil kok bisa-bisanya kamu bikin khawatir sih? Ucap Clara gemas menoleh pipi Ano. Siapa nah? Tanya Revan penasaran. Adik gue. Jawab Galena seadanya, ya memang Ani adiknya kan, adik ipar. Selain itu Galena memang sudah menganggap Ano sebagai adiknya sendiri. Bukannya lo anak tunggal? Tanya Revan lagi. Iya. Jawab Galena seadanya. Ano sayang. Tiba-tiba Bunda Ana datang sembari menangis dan langsung memeluk Ano yang masih memakan es krim suapan dari Galena. Dan di belakang Bunda Ana, ada ayah Ferdi dan dua pengawal yang menemani Bunda Ana dan Ano ke mall ini. Terima kasih sayang. Ucap ayah Ferdi kepada Galena yang sudah ia anggap seperti anak kandungnya, bukan seperti menantu. Sama-sama ya. Gimana kok bisa ketemu kamu? Tanya ayah Ferdi. Tadi kata Ano, waktu di toko sana sama Bunda. Dia lihat aku di sini, terus Ano nyamperin aku, dan saat nengok datang, ya karena tadi Bunda Ana juga menghubungi Davo untuk datang ke mall karena adiknya itu menghilang. Udah ketemu Bang. Ucap ayah Ferdi melihat raut wajah Dava yang terlihat khawatir, dan Dava langsung menoleh ke arah bundanya yang masih memeluk bocah kecil itu. Nakal. Ucapnya menghampiri Ano. Iya nih, Ano nakal, pergi nggak bilang-bilang. Bunda Ana ikut menyahuti. Minta maaf dulu sama Bunda. Ucap ayah Ferdi mengusap kepala anak bungsunya itu. Maaf Ande. Ucap Ano. Iya. Balas Bunda Ana. Revan yang melihat itu semua menjadi semakin bingung. Sebenarnya apa hubungan Galena dengan keluarga Alexandrius ini? Tadinya ia tidak tahu jika Ano bagian dari Alexandrius, namun setelah ayah Ferdi dan Bunda Ana datang ia jadi tahu jika Ano anak bungsu keluarga Alexandrius. Di sini? Tanya Dava menatap Galena. Dia baru menyadari jika ada istrinya juga. Lah gimana sih Bang, kan Nana dari tadi di sini. Ucap Bunda Ana. Dava nggak lihat Bun.
Ucap Dava yang membuat Ravan makin bingung apa hubungan Galena dan keluarga Alexandrius ini, kenapa mereka terlihat akrab, apalagi Dava dan Galena, padahal yang ia tahu mereka memang tak dekat di sekolah. Ya udah, ayo pulang, udah malam juga. Ajak ayah Ferdi. Tik ting ting Clara cantik. Ada telepon nih. Ting 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 Clara cantik. Ada telepon nih. Hei maaf semua, saya angkat telepon dulu. Ucapnya cengengesan. Sungguh Galena malu dengan nada dering sahabatnya itu, bahkan Bunda Ana saja sampai terkekeh mendengar nada dering telepon Clara yang aneh. Halo Ma. Ucap Clara memulai percakapan. Kamu di mana Cla? Terdengar suara di seberang sana. Masih di mall sama Galena. Jawab Clara. Pulang cepetan, kakak mau lahiran. Ucap Mama Clara panik. Beneran Ma? Tanya Clara memastikan. Iya cepetan, kamu langsung nyusul ke rumah sakit aja ya, kita lagi menuju rumah sakit Alexandrius ini. Ujar Mama Clara dari seberang sana. Ya udah Ma, Clara ke sana. Ucapnya mematikan telepon. Kenapa Cla? Tanya Galena menatap sahabatnya. Gue nggak bisa anterin Lona, kakak gue mau jebrol katanya. Ucap Clara. Ya Clara memiliki satu kakak perempuan yang sudah menikah dan ini adalah anak pertama kakak Clara, sekaligus ponakan pertamanya. Ya udah nggak apa-apa, semoga lancar, udah sana. Ucap Galena. Saya duluan om tante, semuanya. Ucap Clara langsung pergi. Lo pulang bareng gue aja nah. Ucap Revan. Dia bareng gue.